Dua negara yang sama-sama mencoba untuk menjadi yang terbaik di daratan Asia Tenggara, begitu. Dua negara yang konon katanya juga serumpun, dan dua negara yang sama-sama memiliki rivalitas sepak bola yang luar biasa. Dan saat ini dua negara ini di dalam urusan sepak bola jangan ditanya. Siapa dia, teman-teman? Dia adalah Indonesia dan Malaysia. Nah, kenapa hari ini saya memberitakan soal itu? Karena di tanggal 28 Agustus kemarin, lagi-lagi Malaysia memberikan sebuah nyinyiran atau semacam sindiran. Ini adalah bukan kali pertama Malaysia dan beberapa netizennya, dan itu juga sebaliknya, sebuah perseteruan yang sulit sekali rasanya untuk kita selesaikan di meja-meja konten seperti ini atau di perbincangan seperti ini. Memang satu-satunya cara menyelesaikannya harus bisa memunculkan sebuah prestasi di antara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini kita semua sehat. Jumpa lagi bersama Biodika Sport Channel yang senantiasa konsisten memberitakan tentang sepak bola, teman-teman. Dan kali ini ada berita yang sangat menarik. Ya, menarik dan penting sebetulnya untuk kita ketahui bersama sebagai pecinta timnas Indonesia. Dua negara yang sama-sama mencoba untuk menjadi yang terbaik di daratan Asia Tenggara, begitu. Dua negara yang konon katanya juga serumpun, dan dua negara yang sama-sama memiliki rivalitas sepak bola yang luar biasa. Dan saat ini dua negara ini di dalam urusan sepak bola jangan ditanya. Pasti netizennya, siapa dia, teman-teman? Dia adalah Indonesia dan Malaysia. Nah, kenapa hari ini saya memberitakan soal itu? Karena di tanggal 28 Agustus kemarin, lagi-lagi Malaysia memberikan sebuah nyinyiran atau semacam sindiran. Ini adalah bukan kali pertama Malaysia dan beberapa netizennya dan beberapa penonton pecinta timnas Malaysianya itu memberikan komentar yang sangat pedas dan cenderung memanaskan telinga dan hati, ya teman-teman ya. Tetapi saya mengatakan tidak semua, banyak juga teman-teman saya yang di Malaysia yang sama-sama konten kreator begitu, mereka sama menghargai kita sebagai negara yang sedang mencoba untuk memajukan sepak bolanya. Jadi tidak semua netizen di sana itu berperilaku buruk. Bahkan medianya pun demikian gitu. Tidak semua media di sana itu selalu memberitakan hal-hal yang negatif tentang Indonesia. Begitu juga sebaliknya, sebuah perseteruan yang sulit sekali rasanya untuk kita selesaikan di meja-meja konten seperti ini atau di perbincangan seperti ini. Memang satu-satunya cara menyelesaikannya harus bisa memunculkan sebuah prestasi di antara kedua negara ini. Siapa yang sesungguhnya yang mampu dikatakan lebih superior dari kedua negara ini. Nah, saya sebagai orang Indonesia dan bisa dikatakan bahwa Indonesia lah saat ini yang mampu merajai sepak bola di Asia Tenggara. Terbukti tidak ada negara Asia Tenggara yang berhasil melaju ke round 4 kualifikasi Piala Dunia
itu selain Indonesia, dan tentu negara-negara lain tentu melihatnya ini adalah sebuah prestasi. Tetapi tidak banyak juga yang mengatakan bahwa ini adalah sebuah cara yang tidak elegan karena mendatangkan pemain-pemain naturalisasi begitu. Dengan berbagai macam alasan mereka mencoba untuk sebetulnya mengabaikan prestasi Indonesia. Nah, saya katakan tadi teman-teman bahwa di tanggal 28 Agustus 2025 kemarin, lagi-lagi akun X yang ada di Malaysia, jadi media sosial namanya kalau tidak salah OneFootball IM begitu, lagi-lagi nyinyir gitu, mempersoalkan kualitas JICES yang bermain di Sassuolo, teman-teman ya, memperbandingkan JICES yang bermain di Liga Italia begitu dengan, kalau tidak salah namanya lengkapnya Facundo Garces ya, yang bermain saat ini di La Liga atau Liga Spanyol, tepatnya di Deportivo Alaves begitu. Nah, media OneFootball IM ini mencoba untuk membandingkan bahwa Liga Serie A Italia itu adalah lebih baik daripada La Liga, di mana Facundo Garces ini bermain, teman-temannya. Bahkan mereka mencoba untuk mengkritik secara detail bagaimana kualitas JICES dan membandingkan kualitas Facundo Garces, teman-teman. Nah, padahal kita tahu semuanya, dan mungkin teman-teman yang belum tahu, bahwa padahal nilai dan kualitas JICES dengan Facundo Garces ini tentu tidak bisa disamakan, meskipun dia bermain di Liga Serie A Italia dan La Liga Spanyol begitu, tidak serta-merta kemudian secara pribadi Facundo Garces ini lebih baik, teman-teman. Karena bisa kita ukur sesungguhnya bahwa nilai transfer saja ya, bandrol saja ya, value dari JICES ini kisaran 7,5 euro, teman-teman. Sementara Facundo Garces ini hanya 2,5. Itu saja yang kemudian sedikit membedakan bagaimana kualitas individu pemain ini. Belum lagi kalau ketika JICES kemudian membawa Venezia mampu bermain di Serie A Italia, kemudian meskipun pada akhirnya JICES tidak bisa mempertahankan Venezia di kasta tertinggi Liga Italia, tetapi kualitas pribadinya tidak bisa diragukan. Nah, di bursa transfer kemarin kita tahu semua bahwa JICES, teman-teman, itu sangat diperebutkan beberapa klub, bahkan santer terdengar Juventus, Inter Milan, dan Bologna juga sama-sama ingin memiliki pemain ini. Sementara kita tahu bahwa Malaysia seringkali menghalalkan segala cara, teman-teman, untuk mencari pemain-pemain yang berkualitas di Eropa. Ya, salah satunya adalah Facundo Garces ini. Kita tidak tahu apakah kemudian Facundo Garces ini memiliki keturunan Malaysia atau tidak. Kabarnya banyak sekali negara-negara termasuk Vietnam, teman-teman, yang mengkritik keberadaan Malaysia, yang sama sekali menaturalisasi pemain yang tidak memiliki garis keturunan darah dengan Malaysia begitu. Nah, itu karena memang mereka sangat sulit sebetulnya untuk menandingi Indonesia, sehingga kemudian mereka mencoba juga untuk mengambil terobosan-terobosan, meskipun itu pada akhirnya menjadi tanda tanya besar, karena semua yang dinaturalisasi itu diduga tidak memiliki darah Indonesia. Sementara statuta FIFA tidak memperbolehkan untuk menaturalisasi pemain yang tidak memiliki keturunan, minimal 3 generasi, minimal neneknya orang Indonesia kemudian menikah dengan orang luar negeri, lalu kemudian berketurunan hingga 3 generasi sampai ke pemain tersebut. Nah, sementara
Indonesia sama sekali tidak melakukan itu, terkecuali ada beberapa pemain yang memang sama sekali tidak memiliki keturunan Indonesia tapi sudah berdomisili di Indonesia lebih dari 5-10 tahun begitu. Itulah kemudian yang membedakan Indonesia dan Malaysia. Tetapi seringkali netizen Indonesia, seringkali pecinta timnas Malaysia itu mencoba untuk mengganggu psikologis pecinta timnas Indonesia sendiri, teman-teman ya. Kita tahu kemarin ketika kita melawan Jepang ya, dan kita kalah 6-0 begitu, luar biasa, senang sekali dia itu kemudian memunculkan meme, memunculkan sindiran-sindiran melalui media sosial mereka bahwa sesungguhnya kualitas Indonesia tidak lebih baik, padahal mereka waktu itu baru hanya mampu memenangkan pertandingan melawan Vietnam di kualifikasi Piala Asia 2-1 kalau tidak salah, dan mereka begitu sangat luar biasa nyinyir terhadap kita begitu. Nah, itu dia sebetulnya dua negara yang sama-sama saat ini sedang berusaha untuk mengambil hati masyarakat Asia Tenggara siapa sesungguhnya yang terbaik. Tetapi saya katakan sekali lagi, Indonesia berhasil melaju ke round 4 kualifikasi Piala Dunia, teman-teman. Saking bersemangatnya ini agak belibet ini. Kita minum dulu. Nah, itu dia sedikit informasi terbaru yang saya informasikan kepada teman-teman. Barangkali ada teman-teman yang sekiranya belum mengetahui bagaimana akun X atau media sosial yang ada di Malaysia itu namanya OneFootball IM. Anda teman-teman bisa menelusuri, mencari berita ini di laman akun media ini, teman-teman ya. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua masih terkait dengan pemain timnas Indonesia begitu yang bermain di Serie A Italia, di mana ini adalah sejarah yang dibuat oleh lagi-lagi pemain timnas Indonesia. Jadi kita berterima kasih pastinya kepada Bapak Erick Thohir, karena tepat sekali Bapak Erick Thohir mengambil kembali atau mencoba untuk meyakinkan Emil Eder Mulyadi untuk menjadi penjaga gawang di timnas Indonesia, meskipun dengan berbagai macam kontroversi sebelumnya, dan itu tidak perlu kita bahas lagi karena wajar tentu sebagai bapak dari Emil Eder Mulyadi ingin melihat anaknya bermain di klub atau di tim yang memiliki konsen sepak bola yang sangat tinggi begitu. Namun Indonesia saat ini bagaimanapun Emil Eder Mulyadi betul-betul anak Mataram, anak Indonesia begitu. Makanya kemudian nama Mulyadi di belakang itu kemudian ada di situ karena memang bapaknya namanya itu. Nah, luar biasa Erick Thohir, kita berbangga kepada PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Semoga Erick Thohir terus memimpin dengan baik. Nah, teman-teman, Emil Eder Mulyadi setelah bermain bersama Cremonese kemarin ketika bermain melawan Verona, berhasil memetik poin 1, teman-teman, di kandang Verona, meskipun secara keseluruhan Cremonese habis dibombardir oleh Verona. Sama sekali Verona hanya bisa bertahan dan cukup sulit untuk mengembangkan permainan. Yang menariknya di sini, teman-teman, klubnya Emil Eder Mulyadi ini saat ini berada di peringkat 3. Ini luar biasa. Satu-satunya pemain yang pernah, kalau tidak salah, Cremonese ini pernah berada di puncak klasemen ya, teman-teman ya, di pekan pertama atau pekan kedua kalau tidak salah ya. Dan itu sangat luar biasa loh. Seorang Emil Eder Mulyadi yang dipinjamkan oleh Como begitu bersinar, banyak membantu Cremonese memenangkan laga sehingga dia berada di peringkat ketiga di pekan ketiga ini juga, teman-teman. Di atasnya ada Napoli ya, kemudian ada Juventus
dan di peringkat keempat ada Udinese. Nah, itu sedikit terkait dengan kegemilangan Emil Eder Mulyadi menjaga gawang menjaga gawang timnas Indonesia nomor 1 yang bermain di Sri Indonesia. Itu dia. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe video ini dan dukung channel ini teman-teman. Semoga video ini bisa memberikan edukasi dan gambaran-gambaran sedikit tentang timnas Indonesia. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.